Halo, saya Tony dari Safari Kura, farm kura-kura yang berlokasi di Yogyakarta. Awal mula usaha itu kita mungkin mulainya pas COVID ya Mas ya. Jadi sebelum COVID itu kita sudah hobi untuk pelihara kura-kura. Cuman pada waktu COVID, pada waktu semua usaha kita terhenti, pada waktu itu kita memutuskan untuk jual beli kura-kura gitu. Kok ternyata pada saat itu demand untuk hewan peliharaan tinggi, jadi kita memutuskan untuk all in di kura-kura. Pada waktu itu semua PSBB dan lain-lain, kita beli satu farm di sini, kita khususin untuk farm sulcata dan berkelanjutan sampai sekarang. Spesies awal itu kita ada kura-kura darat yaitu sulcata. Setahun 2 tahun kemudian kita ada spesies lain itu cherry head, redfoot itu kura-kura hutan, kura-kura darat juga. Setelah itu kita bisa breeding kura-kura air. Kita khususnya di res atau red ear slider albino. Ada albino, ada karamel, lalu kita juga punya breeding untuk bearded dragon, itu kadal gurun, itu yang asalnya dari Australia, di sana disebut pogona. Beberapa spesies lain kita juga ada breeding, nanti kita lihat bareng-bareng. Kura-kura darat itu saya suka karena dulu waktu kecil di Indonesia belum ada, itu kok bisa kura-kura kayak helm gitu tapi bisa gerak-gerak gitu, jadi itu kayak makhluk imajinasi ya gitu. Terus oh ternyata beneran ada, dan kura-kura darat khususnya waktu itu sulcata ya, sulcata itu bisa gede banget, bisa 80 cm, bisa 90 cm gitu. Nah itu nggak biasa gitu, dan ternyata setelah saya pelihara makin lama makin seneng, soalnya perawatannya ternyata gampang, nggak ngerepotin. Kita juga bisa atur di satu kandang gitu, tapi kotornya nggak kemana-mana gitu. Perawatan harian kura-kura ini, karena kura-kura itu adalah makhluk berdarah dingin ya, dia butuh panas dari luar. Nah, yang harus kita lakuin adalah setiap pagi itu kita jemur di luar, dikasih makan, dia harus dapat sinar matahari. Nah, kalau untuk keseluruhan itu bisa disimpulkan suhu yang baik untuk dia itu 29-31 derajat Celcius. Lalu dia butuh yang namanya basking area, tempat dia memanaskan tubuhnya, itu sekitar 33-35 derajat Celcius. Lalu kelembapan itu di 70-80, karena dia di alamnya tinggalnya di tanah, di tempat langsung yang berdekatan dengan tanah, dia butuh kelembapan yang cukup tinggi gitu. Dan itu sebenarnya sangat cocok iklim di Indonesia ya untuk segitu. Yang penting kita kasih makan setiap hari, kita kasihin akses untuk ke air, kita kasihin akses untuk ke sinar matahari gitu. Kura-kura makan utamanya adalah sayur, cuman kalau di tempat kita sudah ada beberapa macam pelet yang kita kembangkan untuk memenuhi nutrisi harian mereka. Jadi kalau di alam dia kan banyak tuh rumputnya, jadi dia setiap hari kegiatannya makan. Nah, cuman nutrisinya sedikit. Nah, kalau di kita kan kadang-kadang kita tidak punya halaman rumput, tidak punya sayuran yang banyak. Nah, setiap pagi kita kasih pelet dulu, setelah dia makan peletnya kita memastikan nutrisinya terpenuhin, kita bisa kasihin dia sayur-sayuran. Ini kita bicara kura-kura darat ya, terutama itu sebenarnya dia herbivora. Kalau kura-kura darat itu terbagi jadi kura-kura gurun. Gurun itu artinya di tempat yang kering dia susah dapat air ya gitu. Sama kura-kura hutan. Nah, kalau kura-kura yang di gurun, yang di darat itu memang makannya dia mungkin 100% herbivora. Sedangkan kalau yang di hutan kadang-kadang dia di alamnya makan serangga, makan bangkai gitu. Jadi bisa dikasih protein hewani dalam porsi yang kecil, dan mereka bisa makan buah-buahan. Sedangkan kalau kura-kura darat yang gurun itu tidak bisa mencerna gula, jadi sebaiknya jangan terlalu banyak buah-buahan.
kura-kura darat itu sebenarnya hewan purba ya gitu. Jadi penyakitnya juga nggak macam-macam, nggak aneh-aneh. Kura-kuranya kurang minum atau kurang rendem itu biasanya ada bladder stone. Jadi bladder stone itu kalau kura-kura itu ngeluarin cairan putih yang sehat itu bentuknya seperti odol. Itu adalah kelebihan zat yang dia tidak bisa cerna, seperti kelebihan protein, kelebihan gula dan lain-lain dia keluarin dalam bentuk ureage namanya. Ureage itu. Nah kalau ureage-nya dia nggak bisa keluarin, dia akan mengkristal di perut jadi kayak pasir gitu. Nah lama-lama dia jadi batu. Nah kalau nggak bisa keluar ya kayak batu ginjal gitu. Jadi itu bahaya, biasanya harus dikeluarin pakai operasi atau penanganan atau mungkin pelan-pelan dikasih pepaya yang banyak gitu kalau belum kebangetan. Terus penyakit yang kedua biasanya berhubungan dengan suhu. Jadi kalau suhunya kamu terlalu panas atau suhunya terlalu dingin, itu dia nggak nyaman, terus biasanya keluar ingusnya. Itu biasanya kalau ingusnya masih bening, masih mau makan, ya cuman tinggal setting suhunya aja diperbaiki. Jangan terlalu panas atau jangan terlalu dingin. Cuman kalau dia kedinginan, kurang panas, nah ya kita harus nambah. Makanya kuncinya pelihara kura-kura itu sebenarnya adalah termometer. Jadi cuman ada dua yang harus disesuaikan, yaitu termometer untuk mengecek suhu, satu lagi hygrometer untuk mengecek kelembapan. Jadi butuh dua alat itu. Nah, kalau semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan aslinya dia, ya sebenarnya aman-aman semua sih, Mas. Waktu pengembangbiakannya kita bicara untuk induknya dulu ya Mas ya. Induknya itu biasanya umurnya sekitar 5-6 tahun, besarnya mungkin sekitar 50 cm, 50 cm ke atas itu sudah bisa bereproduksi. Nah, mature size-nya dia itu kalau di kita itu sekitar 50 cm baru kita campur. Nah, cuman beratnya juga dianjurkan sekitar 18 kilo. 18 kilo ke atas dia bisa dikawinkan. Nah, kita jadiin satu kandang. Nah, agak berbeda dengan mamalia ya. Kalau kayak anjing atau kucing gitu, mereka langsung birahi, langsung bisa dikawinkan. Cuman kalau kura-kura itu dia butuh lingkungan yang nyaman, lingkungan yang baik. Lalu di situ dicampurnya mungkin beberapa bulan ya, dia baru mau kawin. Terus nanti setelah itu yang betina sudah menggendong telur, nanti dia akan gali lubang, jadi kita harus nyiapin box pasirnya juga. Nanti dia sudah bertelur, kita ambil biasanya untuk kita inkubator. Sebenarnya kalau di alam juga tidak perlu kita ambil, cuman tingkat keberhasilannya tuh cuman sekitar 1-3%. Kan sayang ya, jadi telur 20 cuman jadi 1, cuman jadi 2 gitu. Nah, kalau kita inkubator biasanya tingkat keberhasilannya tinggi. Di inkubator telur itu sekitar, kalau sulcata 3 bulan Mas. Kalau nanti jenis yang kura-kura hutan, redwood atau cherry head itu butuh waktu sekitar 5-6 bulan. Pertumbuhan kura-kura itu awal dia netas, ukurannya tergantung dari ukuran telurnya ya. Semakin besar indukannya, telurnya biasanya semakin besar. Kita ambil aja contoh rata-rata di 4-5 cm. 4-5 cm kalau biasa netas itu dia ada namanya egg sac-nya. Jadi ada kantong telur yang gede, itu tujuannya karena dia kalau netas itu di dalam tanah. Nah, dia itu butuh waktu lama biar kuat sama bisa muncul ke permukaan gitu. Jadi egg sac tadi adalah cadangan makanan yang bisa digunakan mungkin seminggu ya, seminggu sampai benar-benar kempes. Nah, dia muncul ke daratan lalu bisa dapat nutrisi dari misalnya rumput atau sayur gitu. Biasanya nutup sempurna 1 minggu. Nah, setelah itu kita bisa perawatannya ya, kita kasihin pelet, kita kasihin sayur, kita besarin mungkin sekitar 1-2 bulan. Dia sudah sekitar 6 cm, baru setelah itu kita biasanya lepas untuk adopsi. Untuk umur yang terrecord sekarang untuk kura-kura darat ya Mas, itu dipegang rekornya sama Aldabra, itu di Inggris yang terrecord ya ini ya, itu umurnya sudah sampai 200 tahun. Nah, kalau sulcata itu menurut literatur itu umurnya sekitar 80-100 tahun gitu. Cuman karena kita farmnya juga baru 5 tahun, jadi kura-kura kita yang paling tua ini kita pelihara 15 tahun. Karena kita import, umurnya diperkirakan mungkin sekitar 50-60 tahun.
Kura-kura indukan mungkin sekitar 20 sampai 30. Kalau yang total anakan baby-baby dan itu mungkin di tempat ini sekitar 300. Sulcata itu hewan yang sangat teritorial. Dia kalau ada jantan lain biasanya diajain berkelahi, Mas. Cara mereka berkelahi biasanya tabrak-tabrakan. Nah, di sulcata jantan itu mereka punya ini namanya gular nih. Ini kayak tanduk nih, kayak linggis ini. Dia kalau nabrak lumayan nih. Beratnya 90 kilo kayak ditabrak motor kecil nih. Itu lumayan bisa sampai lubang biasanya, atau kalau enggak dia gulingin kura-kura lainnya, dia nggak bisa balik lagi. Nah, kalau yang betina biasanya gularnya nggak sepanjang yang jantan. Nih, ini cuman pendek. Gularnya ini gularnya ini cuman pendek. Kalau yang jantan dia biasanya dipakai buat perang, itunya gularnya panjang kayak pedang. Nih, jantan itu sininya cekung, biasanya cekung, lalu dia panjang, ekornya panjang. Nah, kalau betina ininya flat di sini. Ini biasanya ininya pendek. Nah, tadi cara membedainnya paling gampang juga ini bentuknya biasanya U, yang ini bentuknya V. Range harga untuk saat ini di 2025 Oktober ya, itu kita ada beberapa macam kura-kura darat. Jadi kalau sulcata itu harganya sekitar 600 ribuan. Untuk baby biasanya kita jual di 6 cm, 6 sampai 7 cm itu segitu. Di kura-kura darat semakin size-nya besar, harganya semakin tinggi gitu. Nah, kalau untuk cherry head kita ada anakan kita itu di harga 2,2 itu size sekitar 5 cm. Nah, untuk pardalis di size 5-6 cm itu di sekitar 750-an. Dan menuju ke kura air ya, kura-kura air kita punya res albino itu kita jual di harga 450-an. Jadi kalau dilihat rata-rata untuk baby di tempat kita itu range-nya 500 sampai 1 jutaan. Sebenarnya kalau mau pelihara itu cukup gampang ya. Di kita nanti setiap pembelian kura-kura kita biasanya kasihin panduannya nih, ini care sheet tertulis gitu. Jadi biasanya ditempel di dekat kandang. Di sini sudah ada tulisannya, suhunya berapa, lalu kelembapannya berapa, makanan apa yang boleh nih, sayur-sayurnya nih boleh dikasihin, yang nggak boleh apa. Terus ini panduan untuk suhu, ini panduan untuk jemur setiap hari. Jadi sebenarnya kalau orangnya memang telaten dan niat itu gampang sekali Mas gitu loh. Apalagi kebiasaan itu sudah terbentuk, setiap hari hanya melakukan 15 menit hal yang sama udah cukup sih Mas. Nanti semakin dia besar, kura-kura itu semakin mudah karena kita bisa pelihara di outdoor, kita bisa kasihin tempat rendam, udah ada matahari yang masuk, kita nggak perlu bawa dari dalam keluar dijemur gitu. Jadi makin lama makin mudah. Kita di Jogja, karena farmnya ini juga tidak di pinggir jalan besar, biasanya itu mereka tahu dari sosial media. Lalu kita juga sering ikut seperti pameran atau apa gitu. Nah, biasanya langganan yang pertama kali datang itu adopt. Misalnya sulcata nih, dia sudah seneng, jatuh cinta, akhirnya dia pengen pelihara jenis yang lain, misalnya pardalis, nanti jenis cherry head gitu. Jadi kita udah kayak saudara malahan gitu. Mereka beli pakan ke sini, mereka beli sayur di sini, mereka tanya ada masalah, ini solusinya gimana gitu. Dan mereka sering main ke sini gitu. Jadi biasanya dari word of mouth kan, orang-orang oh ini loh kalau cari kura-kura ke Safari Kura gitu. Dan kita sangat berterima kasih sama semua yang sudah menganjurkan ke sini. Semoga bisa jalan lancar terus. Oh ya, kura-kura itu termasuk jenis yang mudah untuk dikirim karena dia berdarah dingin. Jadi kalau kita suhunya nggak panas banget, sebenarnya dia makannya juga sedikit.
napasnya juga dia bisa diatur lebih pelan biasanya karena metabolismenya dia rendah. Jadi biasanya pengiriman itu kita packing pakai wadah plastik yang tahan air, lalu kita kasihin lubang udara, kita kasihin di tengah-tengah kardus, lalu diberi insulasi yang baik seperti kertas atau gabus biar kalau paketnya kena panas dia nggak kepanasan. Jadi kita bangunin rumah kecil buat dia, satu kotak gitu, dikasihin udara, itu dia bisa tahan 3-6 hari di perjalanan. Jadi kalau untuk ke luar pulau, keluar kota, sebenarnya ini hampir mirip sama ikan ya, lebih mudah daripada mamalia. Untuk pengiriman biasanya kita pasti garansi. Garansinya itu kalau orang-orang reptil menyebutnya DOA, Dead on Arrival gitu. Tapi selama ini kita nggak pernah ada masalah sih gitu loh. Jadi biasanya kita ada video unboxing, nanti dikeluarin kalau reptilnya kura-kura atau reptil apanya sampai mati, biasanya kita bisa refund gitu. Nah cuman di pengiriman juga kita sudah memastikan, kita ada chat, oh nanti setelah diterima apa yang harus dilakukan, harus direndam pakai air hangat dan lain-lain, itu nanti kita komunikasikan agar hewannya juga nggak stres di sana. Terus semuanya proses adopsi bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau uniknya pelihara kura-kura darat nih, uniknya pelihara kura-kura darat itu sebenarnya kita tuh setting environment, jadi setting lingkungan gitu. Lingkungan dibuat sebaik mungkin, dibuat senyaman mungkin untuk kura-kuranya. Nah tentu saja kalau kita di rumah itu tidak nyaman bila suhunya sampai 30-31, artinya rumah kita itu biasanya di suhu 27, 28, 26, kalau pakai AC ya mungkin bisa 24. Nah kita butuh lampu untuk kura-kuranya, jadi untuk pemanas kita butuh termometer. Nah kita setting yang bagus kandangnya, biasanya kita kasihin lampu di satu titik, lalu dia ada gradasi suhunya, yang sebelah sini lebih panas, yang sebelah sini lebih dingin. Nah jadi kura-kuranya bisa milih sendiri. Nah alat-alat itu kita juga sediain buat biar pelanggan kita juga gampang. Jadi one stop shop, kesini kita beritahu, oh kamu harus pakai lampu UVA, kamu harus pakai lampu UVB, termometernya gitu. Jadi biasanya kita memang di setiap toko yang jualan kura-kura itu harus ada jual aksesorisnya gitu. Nah lalu selain itu ada pelet nih, pelet. Kalau pelet sama sayur bagus mana? Sebenarnya dua-duanya bagus gitu. Cuman kalau pelet karena dia sudah dimasak ya, diolah di pabrik, dia itu lebih higienis. Kadang-kadang sayur itu kan ada pestisida, ada apa. Jadi walaupun sudah dicuci bersih gitu, kadang-kadang masih ada patologi kayak protozoa atau apa yang bisa masuk ke perutnya kura-kura karena dia mentah. Cuman kalau imunitasnya lagi tinggi, cuacanya cerah, nggak hujan dingin kayak gitu, dia baik-baik saja. Tapi biasanya kalau kayak kemarin Jogja lagi berdiding tuh, lagi dingin sekali, terus siangnya panas sekali, imunnya dia biasanya turun. Nah, kalau dikasih pelet itu meminimalisir untuk ada bakteri, ada protozoa yang masuk lewat makanan gitu. Cuman semua tergantung kebiasaan ya gitu ya. Kalau bagus tetap ada peletnya, tetap ada sayurnya untuk memastikan nutrisinya terpenuhi. Harapan ke depan Safari Kura berharap semoga bisa mengenalkan reptil ke anak-anak, terutama ke masyarakat umum Indonesia lebih banyak gitu loh, karena reptil khususnya kura-kura itu sangat aman, sangat menarik untuk dipelihara gitu loh. Kita pengennya besok kura-kura bisa seterkenal anjing dan kucing untuk jadi hewan peliharaan di rumah. Oke, sekian. Terima kasih sudah mengikuti interview ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang kura-kura darat, baik sulcata, aldabra, pardalis, cherryhead, macam-macam lah. Semua kura darat, kura air, bearded dragon boleh main ke Jalan Arjuna, Wirobrajan, Yogyakarta, atau bisa langsung kontak ke nomor handphone kita tersedia di bawah ini, atau nanti bisa ke IG kita juga di @safari.kura dan toko.kura. Thank you semuanya.